harapannya Mas Madun itu penandatangan bersama dengan KPU itu tidak ada sekedar seremonial ya, tapi bagaimana ada tindak lanjut yang sebagaimana disampaikan oleh saudara ketua KPU tadi ya. Ini kami bersama-sama memfasilitasi dari Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bilik Demokrasi, ya, bincang-bincang menarik seputar demokrasi. Salah satu acara yang memang dikelola oleh KPU Kabupaten Jepara. Acara ini memang menghadirkan tema-tema yang aktual, menarik, begitu ya, sesuatu yang baru tentang perkembangan perjalanan demokrasi di Indonesia. Salah satunya mungkin soal persiapan pemilu misalnya, atau hal-hal demokrasi lain yang bisa kita sajikan kepada masyarakat. Nah, kami di Bilik Demokrasi ini selalu menghadirkan narasumber yang baru ya, dan variatif ya, baik dari pengambil kebijakan maupun dari lapisan masyarakat. Nah, hari ini Bilik Demokrasi menghadirkan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Bapak Dr. Andes Muhabib MM. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak Habib ini dulu saat kami dari KPU berkunjung di kantor Kementerian Agama saat berkoordinasi soal pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, pernah ngendikan begini, saya masih ingat Pak Habib. Kemenak itu ngurusi banyak hal, dunia bahkan hal-hal yang sifatnya akhirat, semua aspek kehidupan lengkap. Nah, ini sepertinya akan bertambah lagi ya, kira-kira soal pemilu juga akan ada irisannya, ada irisan apa, partisipasi yang ditunggu ya dari Kemenak, lebih persisnya ke madrasah-madrasah yang memang di bawah naungan Kemenak, karena di madrasah ini ada banyak siswa begitu ya, yang mereka nanti memiliki hak pilih. Kalau kelas 2 ayah itu berarti kelas 11 Pak ya, dan kelas 12. Kira-kira jumlahnya itu berapa Pak kalau di Kabupaten Jepara? Terima kasih Mas Madun ya. Saya dari Kementerian Agama yang diberi tanggung jawab, diberi amanah pada kantor Kementerian Agama, merasa bersyukur, merasa senang ketemu Mas Madun dalam Bilik Demokrasi ini ya. Tadi disampaikan bahwa Kementerian Agama itu beda dengan kementerian yang lain tupoksinya gitu ya. Kementerian Agama itu tidak hanya, kalau dibandingkan dengan dinas-dinas yang lain, misalnya dinas pendidikan itu hanya ngurusi pendidikan saja. Kementerian Agama tidak hanya pendidikan, tapi semua aspek kehidupan, mulai lahir sampai meninggal. Bahkan bocorannya soal malaikat itu buron itu Kemenak itu masuk di dalamnya. Nah, sekarang termasuk juga data untuk pemilih. Tadi disampaikan oleh Mas Madun bahwa kita punya siswa, yang kalau boleh saya mengatakan, siswa yang mulai punya hak memilih itu adalah kelas 11. Kalau ingatan saya nyaman dulu itu, sekarang kelas 11 itu kelas 2 alia itu. Ukurannya kalau sudah 17 tahun. 17 tahun. Kalau di sekolah kelas 11-12. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan yang namanya pembelajaran untuk peningkatan SDM. Nah, tidak hanya mungkin persiapannya tidak pada saat kelas 11, tapi bisa juga sebelumnya. Kami kalau boleh saya sampaikan data lembaga madrasah aliyah yang ada di wilayah binaan Kementerian Agama itu ada 71 lembaga yang jumlah di Kabupaten Jepara. Nah, itu yang aliyah. Kalau yang sanawiyah itu 117 lembaga. MI lebih banyak,
197, kemudian RA-nya 175. Menurutnya itu luar biasa itu. Yang aliyah itu jumlah siswa Jumlah siswanya total ada 14.508. Nah, itu jumlah yang banyak sekali. Luar biasa itu. Yang Pak Habib, itu kira-kira nanti kan begini, kalau pemilunya tahun 2024, taruh sah mereka sekarang usia 15 tahun ya, atau 16 tahun. Artinya kalau 2024 nanti, atau sekarang apa yang kelas 3, aliyah sudah 17 tahun. Artinya 2024 dipastikan mereka sudah memenuhi syarat dan punya hak pilih. Nah, otomatis dia itu nanti akan punya pengalaman baru berdemokrasi. Paling tidak di pemilu, Pak. Di pemilu itu kan mereka nanti akan punya hak pilih. Orang memilih itu kan ya dibilang gampang ya gampang, dibilang ya, perlu kejelian juga perlu kejelian. Mereka punya pengalaman bagaimana menentukan pilihan saya nanti konsekuensinya apa, saya sebagai warga negara kepada bangsa ini apa, kira-kira punya pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, ini seberapa penting Pak anak-anak atau siswa madrasah dibekali pendidikan demokrasi yang seperti ini? Oke. Memang yang namanya hak pilih dan memilih itu kan data ya, tapi tidak cukup itu menurut saya. Tidak hanya sekedar memilih, punya kewajiban untuk memilih dan punya hak untuk memilih. Tidak hanya cukup itu, tapi perlu ada semacam pembelajaran, pemahaman, pengetahuan, SDM, tidak bagaimana tahu tentang sistem demokrasi. Nanti akan sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Magdum tadi. Jadi yang kita pilih itu nanti akan berakibat seperti apa untuk memberikan kontribusi kepada suatu bangsa dan negara. Kalau tidak bisa memilih kriteria seorang pemimpin itu yang bagaimana. Itu perlu sosialisasi, pemahaman, pendidikan, pengetahuan yang barangkali sebagaimana yang barusan kita melaksanakan kerjasama ini dengan KPU, bisa memberikan pemahaman pendidikan yang khusus kepada anak-anak madrasah yang usianya sudah mendekati mempunyai hak pilih, begitu Mas. Apa bisa jadi saat mereka di madrasah ibtidaiyah atau madrasah sanawiyah, pendidikan atau pengetahuan seperti ini belum pernah diterima misalnya, atau diterima tetapi masih berserakan begitu ya, masih belum terkonsep baik begitu. Nah, sekarang sudah mulai digunakan menentukan nasib bangsa, istilahnya begini. Tersebut saja ini roda jalannya kepemimpinan melalui pemilu misalnya ya. Seperti itu. Bahkan begini Mas Magdum, sistem demokrasi, pemahaman tentang pengetahuan demokrasi itu tidak sebatas untuk memilih, tapi pengetahuan taruhlah bagaimana supaya siswa itu tidak hanya sekedar tahu tentang saya ini sudah punya kewajiban untuk memilih, tapi memahami betul tentang demokrasi, bagaimana bagaimana caranya menghargai orang lain, bagaimana supaya bisa menghargai orang lain, menghormati, bertoleransi. Jadi yang kita sekarang yang menjadi prioritas program Pak Menteri Agama itu moderasi beragama. Moderasi beragama. Moderasi beragama, ya. Paham tentang ajaran agama yang benar sehingga bisa menghormati orang lain, menghargai dan bisa bekerja sama, tidak intoleran. Artinya nilai-nilai moderasi beragama itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau dalam konteks berdemokrasi bisa. Di samping kita kasih pembelajaran khusus, syukur nanti ada kurikulum khusus untuk pendidikan pilih anak-anak yang ada di madrasah. Pak Habib, kira-kira apa yang kemarin-kemarin begitu ya sudah pernah dilakukan berapapun kadarnya dari Kementerian Agama atau madrasah-madrasah dalam memberikan pendidikan politik atau pendidikan demokrasi kepada para siswa ini?
Sepertinya Kementerian Agama pernah ada kerjasama dengan KPU itu ya untuk memfasilitasi kepada siswa madrasah itu yang pernah bersama-sama bagaimana supaya memberikan pemahaman pembelajaran khusus kepada madrasah dalam pemilihan OSIS itu. Pemilihan ketua OSIS itu nampaknya pernah bekerjasama dengan KPU untuk bisa menentukan ketua OSIS itu yang baik itu bagaimana. Saat itu memang KPU Kabupaten Jepara memberikan semacam bimbingan kepada panitia pemilihan ketua OSIS. Jadi tidak asal-asalan mengerti KPU-nya madrasah jadi tidak salah-salah. Ya, artinya sportif lah, tidak hanya kelompok-kelompok anakku senang ini, sama ini, tapi tidak tahu kriteria seorang yang menjadi ketua OSIS itu bagaimana yang nanti akan bisa membawa siswa itu untuk berorganisasi yang baik. Ada kesepakatan aturan main pelaksanaan, ada tata tertibnya misalnya, lalu sampai kepada bagaimana anak-anak sekolah yang mau memilih ketua OSIS baru itu punya pilihan-pilihan yang cerdas, pilihan yang rasional, tidak asal memilih. Tidak asal memilih, tapi ada nilai kemanfaatan dan kemaslahatan untuk siswa itu sendiri. Nah, itu maju. Oh ya, Pak Habib, kalau boleh saya tanya ini, saya lihat kalau demokrasinya elektoral itu misalnya pemilu atau pilkada atau pemilihan itu kan memang rutin dilakukan, pemilu setiap 5 tahun termasuk pemilihan juga begitu itu salah satu dimensi demokrasi. Ada dimensi lain demokrasi yang setiap hari berjalan misalnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menghadapi perbedaan pendapat, bagaimana, karena apa, siswa itu saat sudah jadi pemilih itu kan dia nanti otomatis dia punya hak pilih, dia hak haknya jamin secara konstitusional, seperti misalnya hak berpendapat, hak berkumpul atau berkumpul, hak macam-macam hak pilih, hak memilih, hak dipilih, macam-macam itu Nah, mereka sekarang kalau melihat perilaku anak-anak yang sekarang generasi milenial, kita setiap hari berkomunikasi dan informasi kan melalui handphone melalui medsos di sana dia berkomunikasi dengan banyak orang, artinya bersinggungan, ada tersinggung, dia harus mengungkapkan gagasan, dia harus membuat status apa macam-macam gitu. Nah, itu sebetulnya juga nilai-nilai demokrasi yang dalam keseharian harus ada pengetahuannya, harus ada pembiasaan. Menurut Pak Habib nih, pembiasaan yang paling efektif atau yang paling manjur untuk anak-anak yang sekarang keseharian bersentuhan dengan HP misalnya dengan internet, yang paling tepat untuk nilai-nilai demokrasi itu pembiasaannya seperti apa? Saya setuju sistem pengetahuan sistem demokrasi itu tidak sebatas hanya memilih ada momen-momen pemilihan bupati, pemilihan sampai dengan presiden, tapi bagaimana supaya demokrasi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk anak-anak pelajar kita. Itu sangat berpengaruh, apalagi sekarang ini maraknya digital literasi digital yang luar biasa, sangat mendukung internet, sangat mendukung anak-anak kita itu bisa berbuat apa saja lewat medsos. Makanya saya sangat respon apa yang disampaikan oleh Mas Madun, bagaimana supaya anak-anak kita bisa terkendali. Tidak hanya sekedar diberi pembelajaran secara teori, tapi bagaimana supaya bisa membiasakan untuk berkarakter yang baik. Paling tidak bagaimana dengan pengetahuan yang diberikan di madrasah, bahkan nanti bisa bekerja sama dengan KPU itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, bisa mengendalikan ini lewat medsos. Kalau perlu kita bisa memberikan pembelajaran sistem demokrasi atau cara menghargai orang lain itu yang positif.
dan kita bisa menolak lewat medsos juga. Literasinya dengan SDM yang cukup ya, yang disiapkan mulai dari tingkat jenjang pendidikan, bahkan mulai dasar ya, mulai MI, MT, SMA, bagaimana supaya bisa membentuk karakter yang tidak hanya sekedar pinter untuk IT, itu bahaya itu. Kalau pinter IT tidak didasari dengan SDM ilmu agama yang kuat, ini maslahat untuk orang lain, ini bermanfaat untuk orang lain, dan ini tidak. Ini harus kita tanamkan sejak dini. Ada kebutuhan. Kalau enggak, mindsetnya nanti akan cenderung yang negatif. Justru nanti akan menjerumuskan diri sendiri dan orang lain, karena dunia medsos sekarang sangat luar biasa. Hoak dan hoak itu menarik itu. Hoak itu menarik. Salah satu bagian dari hal yang memang harus disampaikan kepada anak, literasi bermedia sosial digital ya, macam begitu ya, agar terkendali dengan sendirinya. Tidak terbiasa lah untuk menyampaikan yang hoak-hoak ini, dan tidak terbiasa untuk mengambil informasi yang tidak baik dari media. Maksud saya begitu, Mas. Orang kalau sudah punya pilihan itu rasa-rasanya godaannya itu paling tidak ada fanatisme begitu ya. Biasanya itu misalnya kalau orang suka klub salah satu sepak bola, itu coba kalau kita bandingkan, saya suka pemimpin yang ini misalnya, itu kan kira-kira mirip dengan saya suka klub yang ini. Biasanya kan kalau sudah punya pilihan ada fanatisme. Nah, fanatisme itu kalau tidak terkendali dengan sehat bisa mengekspresikan hal-hal yang sifatnya negatif. Sifatnya ada pembulian, maksudnya yang buat membawa itu. Makanya kita bangun mindsetnya, kemudian kita biasakan. Akhirnya mencintai sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Kalau sudah cinta, Mas Madun, apa itu? Kalau cinta saja. Terus yang berikutnya tadi baru saja kita KPU dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara kan menandatangani MOU. Nah, salah satunya adalah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Artinya para siswa yang ada di madrasah khususnya yang memang sudah berusia 17 tahun, memang mereka punya hak untuk masuk sebagai pemilih baru nanti ya. Kira-kira apa nanti yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kabupaten Jepara untuk memfasilitasi hak mereka agar bisa menata misalnya menjadi punya hak pilih? Harapannya, Mas Madun, itu penandatangan kerjasama dengan KPU itu tidak ada sekedar seremonial ya. Tapi bagaimana ada tindak lanjut yang sebagaimana disampaikan oleh saudara ketua KPU tadi ya. Ini kami bersama-sama memfasilitasi dari Kementerian Agama. Kementerian Agama punya madrasah, kemudian bagaimana nanti kita bersama-sama dengan KPU Kabupaten Jepara untuk masing-masing bisa sama-sama berkolaborasi. Bagaimana supaya tujuan kerjasama ini nanti akan bisa membawa nilai kemanfaatan. Minimal anak-anak kita yang sudah memasuki umur 17 tahun ya, yang sudah katakan sudah mulai mempunyai hak pilih, itu kita tanamkan. Meskipun belum ada kurikulum khusus ya tentang itu, tapi bisa include, bisa masuk kepada pembelajaran yang lain seperti pendidikan kewarganegaraan. Itu nanti di kerjasama yang berikutnya berarti Pak ya? Karena kerjasama berikutnya. Selain yang pemetaan data pemilih itu kan pendidikan pemilih. Nanti sama-sama misalnya KPU dengan Kemenag ke madrasah, kita tanamkan semata-mata kita tidak ajari politik mereka, tapi menanamkan SDM-nya, berdemokrasi yang benar, menghargai orang lain, pendapat orang lain kita hargai, dan akhirnya pendapat itu akan membawa nilai maslahat. Dan pendapat anak-anak itu sekarang banyak juga yang dikeluarkan atau diekspresikan melalui akun-akun media sosial mereka. Artinya nanti saat pendidikan pemilih memang mutlak ada
literasi bermedia sosial, literasi berinternet, ya, karena sebetulnya pengetahuan yang mereka serap itu akan mempengaruhi perilakunya. Kalau dia tidak bisa membedakan ini fitnah, ini tidak, rasanya kalau mengambil pilihan juga, mengambil pilihan juga, nanti ketemunya yang tersesat juga. Ya, makanya menurut saya anak-anak ini memang kita kirim karena usia terpelajar itu adalah otak-otak yang brilian. Kalau kita tidak kita tidak kirim, kita tidak fasilitasi, kita tidak beri pemahaman yang tepat, nanti akan berakibat pada perkembangan suatu bangsa dan negara. Katakan yang paling sepele aja asal milih mana yang suka tapi tidak tahu kriteria demokrasi, menjadi naif ya. Menjadi naif, nanti akan berpengaruh pada perkembangannya akan berkonsekuensi di tahun-tahun berikut. Dan kalian nanti akhirnya sadar di 70 tidak pilih seperti itu ya. Ya. Saya kira menarik perbincangan bilik demokrasi ini dengan Pak Muhabib ya, dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Kita mungkin akan sudahi ini dulu Pak Habib, podcast kita atau dialog kita, obrolan kita gitu ya. Nanti lain waktu masih bisa Pak Habib di sini lagi ngobrol lagi dengan kami dengan santai, misalnya setelah acara pendidikan pemilih di Madrasah X misalnya kita bisa mampir di sini ngobrol-ngobrol hal-hal baru tentang perilaku siswa yang sekarang terkait kehidupan berdemokrasi. Oke, kita kasih dulu itu tadi bilik demokrasi yang edisi bagaimana membangun kesadaran berdemokrasi di kalangan siswa. Tunggu terus bilik demokrasi di kanal YouTube KPU Jepara, kanal yang secara resmi dikelola oleh KPU Kabupaten Jepara. Kanal ini akan terus berusaha menyajikan informasi-informasi terkait kepemiluan atau hal-hal seputar demokrasi. Akan selalu kami update aktualitasnya. Atau kalau mau ingin informasi-informasi terbaru yang datang dari KPU Kabupaten Jepara, maka bisa mengikuti atau menyimak website KPU Kabupaten Jepara, yaitu jepara.kpu.go.id, atau bisa memfollow atau mengikuti akun-akun media sosial KPU Jepara. Kalau di YouTube ada KPU Jepara, di Twitter ada @KPU Jepara, kemudian Instagram KPU Jepara, juga di Facebook KPU Jepara. Ikuti terus bilik demokrasi karena kami akan selalu menyajikan hal-hal baru terkait demokrasi. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.